Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah praktikum sistem basis data. Nah, kemarin kalau tidak salah teman-teman pas kelas besar ya. Yang ini kan pas praktikum ya. Jadi bertemu kembali dengan saya. Nah, karena kita baru berapa orang nih teman-teman? 28 ya. Nanti mungkin sembari kita nunggu teman-teman yang lain untuk join. Nah, mungkin alangkah baiknya kita mengawali kelas kita ya untuk berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup ya. Oke, kemudian ini teman-teman saya sembari cek. Silahkan untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom untuk mengecek list ya, mengisikan kehadirannya teman-teman. Itu di bagian ini ya, course content, kemudian general. Di bawah announcement itu ada kehadiran. Karena kehadirannya kayaknya nggak dipisah-pisah, jadi satu aja nggak apa-apa teman-teman. Yang tanggal hari ini, tanggal 24 tadi sudah saya buat pukul 10 sampai 12. Silakan diisikan dulu untuk kehadirannya. Kemudian coba saya cross check dulu. Kemarin saya agak lupa, bentar. Saya sambil cek ya teman-teman untuk kehadiran yang kemarin. Di kelas kita ada berapa ya teman-teman ya? Fullnya itu biasanya. Kalau tidak salah kemarin 35 ya untuk fullnya ya. Iya Bu, 35. Belum begitu hafal sih teman-teman. Di tugas untuk yang kemarin ya, di tugas ini saya cek submissionnya baru ada 32 ya. Kan nanti segera saja ya bagi yang belum gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya untuk yang tugas yang kedua kemarin di pertemuan 2 mungkin belum selesai ya pengecekannya ya. Jadi nanti mohon maaf ya kita rapel ya. Mohon maaf ya jadinya nggak jadi dibahas nih. Jadi kita rapel dulu karena kebetulan ini ada juga yang belum ya. Kalau 32 kan berarti masih ada 3 orang yang belum kalau memang 35 ya. Kemudian yang kemarin yang di satu saya udah belum ya. Saya agak lupa malah. Yang di latihan trigger 1 itu. Oh ini sudah 35 yang di latihan 31 ya. Sudah saya ini belum ya. Mungkin nanti sekalian ya kalau yang tugas 1 saya belum, saya agak lupa malahan. Karena ada beberapa kelas terkait sistem basis data juga. Saya takutnya kesalahan. Ada beberapa kelas terkait sistem basis data yang mana gitu. Yang udah, yang mana, yang belum, yang mana. Karena saya takutnya ke switch. Nah, karena di sini kalau tidak salah untuk yang trigger 1 sudah ya 35. Kemudian yang trigger 2 ini baru 32. Untuk 3 orang yang belum, silakan segera ya. Nanti harapan saya biar nilainya bisa full ya. Jadi tidak ada pengurangan karena mungkin keterlambatan dan sebagainya. Jadi bisa full kalau bisa. Jadi segera dilengkapin. Kemudian untuk selanjutnya ini tadi sudah masuk belum semuanya? Baru beberapa ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita baru 30-an ya. Oke. Nanti mungkin ini aja ya teman-teman ya. Pembahasannya sekaligus hasil review dari penugasan ya. Jadi biar sekalian kita bahas hasil dari teman-teman ya. Jadi kita bahas sekalian sama hasilnya. Jadi mungkin karena mungkin belum selesai, insya Allah di minggu depan ya. By the way minggu depan itu coba saya cek kalender. Kalau nggak salah kita dapat hari libur juga ya. Kamis. Coba ada tanggal besok itu sebentar. Ini kan kita tanggal 24 ya. Saya cek ini di kalender tanggal 3 ya. Tanggal 3 tanggal merah ya. Tanggal merah itu kalau saya sih teman-teman biasanya saya tawarkan ke teman-teman mahasiswa untuk
ada kelas pengganti atau biasanya ini ada video pembelajaran, nanti teman-teman menyaksikan aja, kemudian kita mengerjakan aja sih. Kiranya nanti ada latihan atau penugasan gitu, silakan dikerjakan gitu. Nah, biasanya saya serahkan ke mahasiswa ya, maksudnya saya berikan kesempatan ke mahasiswa menentukan apakah teman-teman nanti mau ada pengganti atau ini ya mau pakai video pembelajaran aja gitu. Biasanya kalau saya pribadi sih keduanya sama aja, jadi silahkan. Tapi biasanya mahasiswa rata-rata prefer ke video pembelajaran, jadi nggak usah ada pengganti. Kalau saya pribadi nggak masalah sih teman-teman, kan terserah teman-teman juga. Jadi nanti misalkan katakanlah ada pembahasan, kita jadi agak mundur. Pembahasannya kita tarik sih di pertemuan di mana kita bisa ketemu gitu. Ada apa namanya pertemuan baik itu Zoom atau mungkin tatap muka. Jadi pas ada pertemuannya gitulah katakanlah itu. Nah, nanti mungkin silakan ya didiskusikan teman-teman ya gimana gitu ya sebelum besok pembelajaran yang akan datang, nanti paling teman-teman bisa info ke saya ya, katakanlah misalkan mau bagaimana ya gitu. Kalau bisa segera nanti saya diinfokan ya, karena kalau tidak salah ada grup kelas ya WAG-nya, nanti saya diinfokan teman-teman kiranya mau video pembelajaran apa mau tatap muka gitu ya. Kalau setahu saya karena kalau tanggal merah itu tidak boleh ada pembelajaran. Jadi mau nggak mau nanti misalkan mau pengganti jatuhnya di hari dan jam yang lain gitu. Tapi kalau teman-teman prefer yang video pembelajaran, saya juga nggak apa-apa. Berarti nanti saya buatkan video pembelajarannya, nanti teman-teman tinggal belajar dari video, kemudian mencoba latihannya atau tugasnya, misalkan seperti itu. Nanti saya diinfokan saja ya gimana teman-teman keputusannya. Untuk yang minggu depan, insya Allah kayaknya yang di tanggal 3. Oke, itu untuk minggu depannya. Kemudian untuk materi kita hari ini terkait dengan SQL function ya, kalau tidak salah. Sebentar, saya izin share screen dulu. Materinya kakus, sebentar. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman mahasiswa? Bisa ya? Kalau ada masalah, langsung interrupt saja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan dan sebagainya, langsung saja ya. Takutnya nanti ntar lupa. Jadi seperti biasa aja, kayak diskusi. Kita lanjut dulu. Sebentar teman-teman. Itu pointernya. Nah, untuk pokok bahasan kita ya, atau topik kita kali ini terkait dengan SQL function ya teman-teman. SQL function di sini ternyata tadi saya cek cukup banyak ya harian untuk SQL function. Nanti kita coba sambil lihat juga di websitenya MySQL ya. Itu opsi untuk operasi function itu cukup banyak. Tapi terkait dengan bahasan yang ada di materi ya teman-teman ya, ini mencakup string function dan juga aggregate function. Nah, kita coba lihat ya. Untuk string function ya, fungsi string. Fungsi string sendiri ini adalah fungsi yang diperuntukkan bagi data yang mempunyai tipe data teks ya teman-teman ya, atau string. Dengan menggunakan tanda boleh petik 1, boleh petik 2. Di mana nanti kita coba menerapkan ya. Misalkan teman-teman ya, menggunakan ini ya, penerapan dari fungsi ini ya, string function. Nah, untuk fungsi ASCII. Nah, ini nanti digunakan untuk mengubah nilai string ke nilai numerik atau integer. Jadi di dalam kode ASCII nanti teman-teman ini ada ya teman-teman nanti tabel ASCII-nya itu. Jadi di mana dari tabel ASCII, mungkin saya izin share screen juga biar teman-teman ada gambaran tabelnya daripada nanti apa tiba-tiba nanti saya balik lagi ke ASCII agak aneh ya. Saya sambungin aja ya. Bentar, saya ganti share screen-nya untuk tabel ASCII kayak gini, teman-teman. Mana tadi tabelnya? Sebentar. Nah, ini. Saya ganti dulu.
Oh ini masih, maaf. Nah ini ya, pokoknya kalau pemanggilannya nanti teman-teman tinggal select ASCII untuk ini ya, karakternya atau stringnya ya. Stringnya ini bebas hurufnya, kemudian dia akan menghasilkan hasil integer, di mana hasil ini berdasarkan pada tabel ini. Sebentar, saya share lagi. Switch ya. Nah, ini teman-teman, ASCII table. Nah, nanti teman-teman katakanlah menginputkan ya karakternya nih teman-teman. Kalau tadi kita pakai huruf ya, A, B, C, dan sebagainya. Nah, A, B, C, dan sebagainya ini nanti akan merujuk kepada karakter ini teman-teman. Tadi berapa sih? Sebentar. Kalau di A tadi 65 ya di sini ya. Nah, nanti outputnya yang ada di sini berarti 65. Nah, ini ya, hasilnya 65. Karena apa namanya? Di dalam kode ASCII karakter A ini memiliki urutan ya 65. Begitu sebaliknya dengan karakter yang lain. Misalkan teman-teman ingin mencoba karakter yang mana? Misalkan U. Berarti nanti outputnya 85 gitu. Nah, ini hanya tabel ASCII-nya yang memudahkan ya teman-teman. Misalkan melihat ya karakter apa tertentu gitu, itu nanti akan memberikan hasil yang angka berapa. Nah, kebetulan kita coba lihat ya untuk karakter ASCII-nya sendiri, ini ternyata berbeda teman-teman untuk huruf kapital dan juga huruf kecil. Ternyata nggak bisa diperbesar. Saya perbesarin nggak bisa. Bentar. Oh bisa, bentar. Maaf ya salah pencet. Nah, ini ya. Untuk karakternya, ternyata kalau untuk karakter huruf besar, ini di cover dari karakter 65 sampai dengan 90. Nah, untuk karakter yang huruf kecil, ini di cover untuk nomor 97 ya, sampai dengan 122. Nah, ini hanya untuk reference aja sih teman-teman. Tadi saya penasaran ya, ASCII-nya numberingnya itu merefer ke angka berapa aja gitu ya. Tadi saya penasaran, kemudian saya lihat ASCII tabelnya. Nah, ini kalau teman-teman tertarik, ini saya berikan di chat ya, kalau teman-teman ingin ngecek tabel ASCII-nya. Itu saya letakkan di chat. Kemudian kita lanjut dulu ke materinya tadi. Nanti kita bisa cobakan ya, nanti pakai karakter yang berbeda. Kemudian ada pula nih teman-teman untuk pemanggilan char. Nah, digunakan untuk mengkonversi suatu ekspresi integer yang berupa kode ASCII menjadi sebuah karakter. Nah, untuk char ini berarti kalau kita lihat ya, char 65 itu hasil outputnya A. Nah, di sini kebalikan ya teman-teman ya, dari penggunaan yang ASCII tadi. Kalau yang tadi itu dengan kita menginputkan A, outputnya adalah suatu karakter numerik, nilai numerik, maaf, nilai satu numerik. Sedangkan kalau char ini kita masukin nilainya numerik misalkan ya, dari ekspresinya isinya integer, nanti akan dikonvert ya, atau dikonversikan menjadi di karakter ASCII-nya menjadi karakter apa gitu ya. Jadi lawannya teman-teman. Kemudian ada char index, digunakan untuk menampilkan posisi awal dari suatu string terhadap string lainnya. Nah, select char index ya. Di sini, nah posisinya ini hasilnya ada dua teman-teman. Posisi awal dari suatu string ya terhadap string lainnya ya. Nah, ini karakter indeks ini yang dihitung ini ada ini ya kayaknya dua ini sih teman-teman. Tapi nggak apa-apa nanti kita coba cek ya char indeks ini seperti apa maksudnya. Agak sedikit ini juga sih kata-katanya teman-teman. Posisi awal dari suatu string ya terhadap string lainnya. Nah, ini apakah dua ini dari dua karakter ini ya. Dua karakter di awal ya teman-teman ya. Dari indeks yang lainnya ya. Dua karakter ataukah ini agak sedikit ambigu apakah dua ini ya teman-teman ya, dua karakter dalam artian ini kan ada AS ini sendiri, kemudian ada Pascal. Jadi misalkan di belakang kita tambahkan misalkan AS Pascal, misalkan kemudian kita gunakan SQL misalkan di belakang. Ada kumpulan karakter lagi apakah hasilnya 3 gitu ya. Nanti kita cobakan ya untuk dicobakan bersama atau nanti untuk keaktifan bisa nih teman-teman untuk mengetes.
Kita lanjutkan, ada difference ya. Untuk difference digunakan untuk menampilkan nilai perbedaan antara dua buah nilai ekspresi sound index. Nilai perbedaan di sini berkisar antara 0 sampai dengan 4. Angka 4 menyatakan bahwa dua buah ekspresi sound index itu sangat identik. Mengenai deskripsi fungsi sound index ini ya. Ini coba kita lihat teman-teman. Select sound index ya. Ada army, kemudian sound index army sama difference-nya. Nah, di sini ada A650 ya. Difference ya. Perbedaannya di sini ada 4 ya. Difference army dan army ya. Agak sedikit ini juga teman-teman ini. Sound index ya. A640 di sini ada A640. Coba kalau kita lihat di dalam ini ya, karena ini A itu ya, A640, difference army dan juga army ya. Ada berkisar antara 0 sampai 4. Di sini ada indeksnya dari mana ya? Coba kita lihat sebentar. Saya kecil dulu. Bentar, malah ke close. Indeksnya. Bentar. Hasilnya adalah A650 dan A650 ya. Padahal ini dengan dua istilah yang berbeda ya teman-teman. Dua istilah yang berbeda, output nilainya sama ya, A640. Kemudian ada difference. Perbedaannya ya, ada 4 ya. Nah, nilai perbedaan berkisar antara 0 sampai dengan 4. Angka 4 menyatakan bahwa dua buah ekspresi tadi sangat identik. Oh, jadi komputer ya mengistilahkan istilah army dengan akhiran double double E dengan Y itu sangat identik teman-teman. Dengan nilai akhir itu 4. Nah, ini mungkin berbeda hasilnya kalau kita pakai istilah lain ya. Nah, nanti bisa kita coba ya untuk melihat perbandingannya. Untuk soundex ya. Soundex dari dua ini ya, dua kata tetapi difference-nya nanti bisa berbeda ya. Misalkan kayak ini ya, mungkin nanti kita bisa menggunakan kata tertentu ya, apa gitu ya, misalkan air, aire, atau apapun ya nanti ya, kita pakai penggunaan biar kelihatan berbeda nanti bagaimana hasilnya ya teman-teman. Ini nilainya ternyata sama. Nah ini ya, karena kita tahu ya hasil di belakang ini nilainya identik ya, tadi kita dibilang angka 4 itu sangat identik. Berarti hampir mirip, hanya akhiran dua ini ya karakter di belakang Y sama double E ya teman-teman. Itu dianggapnya sangat identik, nilainya hasilnya 4. Maka karena dia sangat identik ya, value-nya ternyata sama ya, A650, A650. Nah, ini nanti kita cobakan ya, nanti misalkan dengan kata yang lain ya, biar outputnya itu kita tahu apakah 650 atau bukan. Nah, pengkodaan ini yang saya juga masih agak bingung. Ini diambil dari pengindeksan yang gimana ya kita. Tidak ada ininya ya, nanti coba kita lihat. Kalau misalkan dengan kata yang berbeda, outputnya seperti apa gitu. Kemudian untuk left ini digunakan untuk menampilkan ekspresi string sebelah kiri sebanyak n karakter. Nah, hasilnya ini ya teman-teman ya. Ini hampir mirip dengan ini teman-teman. Sintaks yang kalau di dalam fungsi Excel ya teman-teman ya. Left ini juga untuk mengambil untuk karakter ya di kiri. Nanti berapa jumlah karakternya ini ada 2. Nah, misalkan di sini untuk kodenya select left ya. Kebetulan 2 istilah yang ada di kiri ini ada A dan B. Jadi ini mintanya 2 karakter ya. Yang sebanyaknya ini bisa diganti berapa karakternya. Nah, ini keluar outputnya AB. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba dengan struktur karakter lain dengan jumlah pengambilan ekspresi yang berbeda juga. Misalkan 4
atau 5 karakter itu juga bisa. Kemudian len ya. Len digunakan untuk menampilkan panjang suatu ekspresi string. Misalkan di sini. Len, Sony, AK ya. Kita tahu Sony ini 4 karakter, kemudian AK 2 karakter. Berarti ada 6 dengan tambah 1 spasi. Berarti 1 spasi dihitung 1 ya. Berarti ada 7. Jadi keseluruhan ya. Tiap ini ya teman-teman, katakanlah kalau kita katakan setiap masing-masing strip ini isinya ada boleh itu huruf, angka ataupun spasi. Semuanya dihitungnya 1 karakter, 1 ekspresi. Kemudian lower digunakan untuk membuat ekspresi string menjadi huruf kecil semua. Nah, misalkan ada karakter kapital ya teman-teman ya. H dan juga S dalam kata hebat sekali. Kemudian dengan menggunakan fungsi lower, kita ubah ya, convert dari kapital tadi ke semuanya biar menjadi lowercase. Jadi hebat sekali H dan S-nya itu menjadi kecil. Kemudian ada LT trim, digunakan untuk menghilangkan semua karakter blank spasi pada awal suatu ekspresi string. Jadi kebetulan misalkan teman-teman ya apa ya istilahnya typing ya, kita mengetik gitu. Kebetulan teman-teman buru-buru ada apa namanya spasi di depannya. Nah, teman-teman ingin ya mencoba ini ya menghilangkan spasinya, itu bisa menggunakan L-trim. Jadi spasi yang ada di depan ini ya kata ya ini menjadi hilang ya. Jadi langsung ke kata tersebut atau kalimatnya, itu nggak pakai spasi di awalannya. Kemudian ada enchar, digunakan untuk menampilkan suatu karakter Unicode ya dari suatu nilai integer yang diberikan. Nah, menampilkan suatu karakter Unicode. Nah, misalkan select enchar ya teman-teman ya. 251. 251 ini merujuk kepada hasilnya ini U ya. Nah, ini kayaknya berbeda sih teman-teman untuk pengkodean sama ASCII tadi karena nomornya beda. Nanti paling ada ini lagi kayak saya tadi ya. Jadi biasanya ada tabel karakter Unicode-nya ya. Tadi saya belum ngecek kalau yang untuk Unicode ya. Jadi misalkan nanti teman-teman merujuk kepada angka sekian gitu ya, itu nanti akan diubah ke kode sekian ya. Kode apa gitu ya misalkan. Nah, ini biasanya mungkin ada sendiri pengkodean untuk Unicode. Nah, ini tadi juga mungkin ada sendiri sih teman-teman. Saya juga agak bingung. Kenapa misalkan katakanlah tadi ya, saya ini masih agak sedikit membingungkan ya. ARMY ini bisa dapat result A650. Nah, ini mungkin ada pengkodean sendiri juga. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, tadi ada enchar ya. Enchar ini, oh ini kepotong. Sama ya teman-teman yang di atas. Kita lanjut di bawahnya. Ada path index, digunakan untuk mengetahui posisi awal dari suatu pattern string pada kesempatan pertama ya. Path index ini akan memberikan nilai 0 jika pattern tidak ditemukan ya. Misalkan select path index ya. Ini ada posisi awal sesuatu pattern string ya. Nah, ini misalkan band ini kemudian ada band juga. Ini hasil outputnya ada 5, teman-teman. Posisi awal dari suatu pattern string. Jadi kalau kita tahu ya teman-teman ya, si ini ya, bla 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 ini yang dimaksud kayaknya bandnya ini sih teman-teman. Band ini berada pada posisi string berapa dari keseluruhan apa ya ini berarti kan ini ya kelompok kata atau mungkin kalimat ya karena di sini ada apa namanya beberapa kata ya ada band ini kan 2 kata. Nah band ini tepatnya berada di karakter keempat. Kita hitung ini ada 1, D ini 2, ada itu 3, spasi itu dihitung 1, 4. B-nya itu starternya ya posisi awal ya pattern stringnya band B-nya itu berawal di karakter di posisi yang kelima itu. Kemudian ini ya teman-teman, replace digunakan untuk mengganti string yang diberikan pada parameter kedua dengan string pada parameter ketiga
pada string parameter pertama. Bahasanya agak bulat-bulat nih teman-teman. Digunakan mengganti string yang diberikan pada parameter kedua dengan string pada parameter ketiga pada string parameter pertama. Nah ini ya bahasanya sedikit muter-muter ya. Nah kita lihat contohnya aja. Kita lihat ya, select replace. Sony Arianto Kurniawan. Nah ini ada AN, ada tanda tanya. Hasilnya outputnya Sony Ari to Kurniawe. Jadi dia tadi bilangnya ini ya teman-teman ya, mengganti string yang diberikan pada parameter kedua. Jadi ini apa sih string parameter kedua dengan string pada parameter ketiga pada string parameter pertama. Sony Ari, karena AN ini teman-teman, AN-nya kan dicopot nih. AN-nya itu diganti ke parameter yang ketiga. Nah ini diurut-urutin ini sih. Nah ini ya, mengganti string yang diberikan pada parameter kedua. Nah parameter yang kedua kan AN. Nah Arya maksudnya Arya sebab kan ada AN-nya. AN ini diganti dengan ini, dia minta lagi parameter ketiga. Parameter ketiganya tanda tanya. Berarti si AN tadi diubah pakai tanda tanya. Kemudian tuh-nya Arianto, tuh ya. Di sini tulisannya kayak tuh. Toh ya maksudnya ini langsung aja sama Kurnia karena ada AN lagi bernasib serupa teman-teman. Digantikan lagi dengan parameter ketiga ya. Jadi ya parameter kedua digantikan pada parameter ketiga. Diubah jadi beginilah hasil outputnya. Memang sih bahasa ininya memang agak sedikit muter-muter teman-teman. Membutuhkan waktu ya step by step untuk memahaminya. Nggak apa-apa pelan-pelan teman-teman. Nanti teman-teman bisa ganti yang lain. Misalkan namanya panjang ya, ada 3 kata. Kemudian teman-teman lepas tuh 2 karakter dari ketiga kata nama. Misalkan seseorang atau nama teman-teman. Coba lepas aja misalkan 2 karakternya. Kemudian teman-teman ganti dengan misalkan tanda tanya ataupun dengan tanda yang lain. Tanda dan itu bisa atau mungkin sama dengan gitu ya, atau tanda yang lainnya misalkan karakternya untuk mencoba mengetes replace ini. Kemudian kita masuk di quote name, digunakan untuk mendapatkan string ya, dengan delimiter sesuai keinginan kita dan valid menurut SQL Server. Nah, tadi teman-teman sebenarnya ya untuk SQL function ini tadi di awal gitu ya. Tadi saya ngeceknya itu yang keluar juga teman-teman. By default itu kayaknya ini function dari SQL Server teman-teman. Tapi kemudian kita juga cocokkan dengan cara penulisan yang ada di MySQL gitu ya. Karena tidak jarang bisa juga sama, bisa juga beda. Nah, silakan Mbak Elmira untuk misalkan ada yang ingin ditanyakan atau konfirmasi, langsung Iya, open Bu. mic aja. Jadi mau tanya, itu tadi yang replace itu ada batas maksimum untuk penggantian itunya gak ya, Bu? Atau dia emang gimana ya, Bu, itu? Itu kan yang AN itu diganti karena emang dari kata-kata itu unsur AN itu ada 2, maka yang tergantikan 2. Nah, itu ada batas maksimum dia tergantikan atau gimana, Bu? Apa Kalau tergantung saya nanti kata yang diminta? Kayaknya karena dia kita lihat ya, kalau kalau secara konsep ya Mbak, mungkin kalau saya pribadi jarang menggunakan replace ini ya, replace di SQL ya dalam artian. Saya biasanya kalau ganti ya udah langsung aja di localhost PHP admin atau ini ya. Jadi jarang menggunakan syntax untuk replace ya. Nanti kalau misalkan katakanlah ini karena untuk pembelajaran aja teman-teman. Di sini kalau dibahasakan secara konseptual, dia kan dibatasi ini ya teman-teman ya pada parameter ketiga. Berarti dalam artian ketika kita menggunakan parameter yang lebih, itu saya kurang yakin deh nilai kembaliannya apakah dia bisa ini ya memberikan nilai yang sama ya gitu ya. Kalau misalkan katakanlah kita nambah parameter gitu ya maksudnya atau gimana? Bukan, itu kan di situ unsur AN-nya itu kan ada 2 ya, Bu. Nah, kalau misalnya nanti karakter ya? kita ganti, jadi nanti apakah sesuai sama yang diminta atau nanti kayak ada batas maksimumnya gitu, Bu? Misalnya Oh, nanti misalkan ini AN, kan AN ya, Anto ya, misalkan kita ganti gitu ya, Anto gitu ya. Oh, kayaknya kalau 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 kita melihat ya dari struktur contoh ini saja ya, kalau di sini berarti kalau seperti nilai kembalian ya, kalau saya katakan seperti mungkin kalau di MySQL
Kalau secara sistem komputer biasanya ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan AN teman-teman tambahkan karakter di situ masih bisa nambah ya. Itu nggak apa-apa sih teman-teman ditambah aja. Tapi nanti nilai yang akan operasi yang akan di belakangnya ya, operasi selanjutnya kan dia mencocokkan tuh. Kalau tadi ada yang bersesuaian, katakanlah nanti saya bikin anti misalkan di sini. Kebetulan di sini nggak ada, berarti outputnya nanti bisa aja teman-teman di situ nggak akan tergantikan. Jadi nilai penggantian itu ya. Nah, nanti mungkin kita cobain aja kali ya Mbak, biar kelihatan kali ya. Jadi nanti kita cobain bareng-bareng bagaimana operasi ini dijalankan ya nanti ya. Untuk apa namanya implementasinya biar kita tahu bareng-bareng. Kalau secara teoritis ketika ini ditambahkan ya, ini bisa teman-teman ditambahkan saja di belakangnya. Tapi kalau memang sistem operasi si replace ini ya aturannya dengan sesuai konsep ini, berarti katakanlah nanti ketika kata itu memang ada, masih tercakup, katakanlah misalkan di sini ya, Anto gitu ya, itu masih tercakup, berarti nilai kembalian ini akan kembali ke parameter yang ketiga. Tapi kalau memang di sana berbeda, berarti tidak mengembalikan nilai yang ketiga, gitu ya, kalau secara teoritis. Atau mungkin kalau teman-teman kasihnya panjang, dia mungkin ini ya, apakah bingung atau tidak, nah gitu ya. Nanti kita cobakan aja ya, hasilnya seperti apa untuk perpanjangannya. Kayak saya pribadi juga jarang menggunakan ini ya, select replace untuk ngotak-atik apa namanya, isian ya. Jadi mungkin lebih enak pakai ini sih teman-teman. Kalau udah keluar di localhost PHP admin, bisa langsung edit aja di sana. Karena di sini malah kayak kebanyakan ini ya, kita harus ngecek di karakter berapa gitu ya. Itu biasanya agak sedikit ini juga membutuhkan effort. Tapi nggak apa-apa untuk pembelajaran nanti kita coba bersama ya teman-teman ya. Mungkin kita coba bersama aja ya Mbak nanti ketika percobaan biar kita tahu seperti apa gitu ya hasilnya ya. Kalau secara konseptual tentunya seperti itu tadi ya yang saya sampaikan. Kalau memang dia lebih panjang misalkan katakanlah itu masih tercover di dalam satu karakter yang ingin kita cek, itu masih ada, berarti tentunya dia akan memberikan result kembalian sesuai dengan konsep ini. Tapi kalau misalkan tidak ada karakter itu di dalam karakter yang ingin kita evaluasi, berarti tentunya kalau memang teori ini berlaku, berarti harus nilainya kembaliannya itu sama ya, nggak akan ada perubahan gitu. Itu secara konseptualnya. Tapi untuk hasil risetnya mungkin nanti kita cobakan ya. Jadi teman-teman kita coba bareng-bareng biar tahu gambarannya penerapan replace itu seperti apa, gitu ya. Itu Mbak, semoga menjawab ya. Tapi nanti biar detailnya kita jawab pakai percobaan aja ya teman-teman. Baik, Oke. Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Untuk quote name di sini digunakan untuk mendapatkan string ya dari delimiter sesuai keinginan kita dan valid menurut SQL Server. Nah ini teman-teman, ini nggak apa-apa ya. Nanti kita sesuaikan untuk MySQL ya. Karena di SQL Server juga ada. Mungkin dengan DBMS yang lain juga ada juga. Karena tidak jarang memang fitur itu berfungsi untuk banyak DBMS, hanya saja proses penulisannya bisa berbeda untuk sintaksnya. Nah, delimiter di sini bisa berupa single quotation, satu, atau kurung siku, atau double quotation mark. Jadi double petik. Jika parameter ini tidak disertakan, maka secara otomatis akan menggunakan tanda kurung siku. Nah, ini select quote name ya, teman-teman. Hasilnya Sony Arianto. Nah, di sini ini ya quote name-nya di sini kan pakainya satu petik ya, teman-teman ya. Dia mendapatkan string ya sesuai keinginan kita. Berarti ada string di dalamnya. Nah, di sini delimiternya ya. Itu ini ya, petik ya. By default petik. Nanti kita cobakan aja nih teman-teman. Ini ada petik dua di belakangnya juga secara struktur. Nah, nanti di sini ada simbol kurung siku juga, tapi di sini disampaikan ya, jika parameter ini tidak disertakan secara otomatis akan menggunakan tanda kurung siku. Parameternya tidak disertakan, berarti kita tidak pakai ini ya, petik ya. Nanti kita coba aja teman-teman. Saya jarang juga sih untuk menggunakan fungsi-fungsi ini ya, secara maksudnya ketika kita menerapkan ya, ini karena mungkin ketentuan ya, jadi kita mencoba melihat nanti bagaimana implementasinya. Kalau kita pakai kata yang berbeda ya, biar kelihatan. Karena di sini ada kurung siku juga ya. Kurung siku itu berarti nanti kalau misalkan di sini tadi ya, tidak disertakan akan menggunakan tanda kurung siku. Berarti kalau misalkan quote name ya, nggak pakai tanda ya, berarti itu di sini sebenarnya kalau Word seharusnya ini ya, ada petiknya, kemudian maksudnya apakah tidak menggunakan ini kali ya, tidak menggunakan
parameter di belakang ya. Dalam artian langsung Sony Arianto aja gitu ya. Nanti berarti pakai siku ya. Atau nanti kita coba aja biar tahu gambarannya. Kemudian replicate digunakan untuk mengulang sebuah ekspresi karakter sebanyak berapa kali Anda inginkan ya. Nah, di sini untuk mengulang teman-teman. Kalau tidak salah nanti di latihan ada ya. Tadi itu gini teman-teman. Kan ini ya belum terisi ya untuk latihannya. Sebenarnya tadi saya pengen teman-teman ini ya nyobain itu kelompok ya. Jadi penerapan dari fungsi-fungsi, kemudian nanti teman-teman nyobain berkelompok, kemudian bebas ya menentukan kasus apapun, yang penting menerapkan ini ya fungsinya. Tapi tadi kebetulan tadi ya saya di info ada ininya ya, ada latihannya. Jadi nanti kita pakai latihan yang bareng samaan aja kali ya. Nanti takutnya nanti teman-teman nanyain kenapa beda gitu ya. Jadi kita samain aja. Yang tadi yang misalkan kelompok kita nggak usah aja sih. Jadi saya ubah sih. Tadi saya pengen teman-teman nyobain kelompok tapi bebas gitu untuk fungsinya. Tapi kebetulan tadi ditambahkan dari tim dosen ya untuk mencobakan latihannya. Jadi biar samaan nanti teman-teman pakai latihan itu aja ya. Nah, ini tadi ke replicate ya. Replicate di sini ada berulang teman-teman. Katakanlah dia minta ya berapa karakter yang akan diulang, ini ada di belakangnya. Nah, nanti kalau tidak salah ada tadi soal di latihannya itu minta karakter itu muncul berapa kali gitu tadi ada. Coba nanti sembari kita lihat. Kemudian reverse ya. Reverse digunakan untuk membalik ekspresi string yang diberikan ya. Nah, katakanlah tadi ya ada kasur rusak 2. Jadi dibaliknya itu dari apa namanya? Ini apa namanya ya? Bukan kata. Ini juga bukan kata ya, teman-teman ya. Kebetulan berakhirannya itu angka ya. Jadi dari posisi karakter yang paling, karena kalau saya bilang karakter ada yang di belakang, itu pasti karakter itu kebaliknya jadi ini ya. KA ini ya. Kasur ya. Ini dibalik lagi ya. Kebalik ya. 2 misalkan saya balik ya, KASUR berarti kasur ya. Rusak. Oh, ini karena kebalikan ya. Jadi ini kepasan aja nih teman-teman. Kalau di reverse baliknya agak agak balik sama ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat balikannya nih. Nah, ini reverse ya, kasur rusak 2. Ini dibaliknya jadi 2, kasur rusak. Nah, berarti ini memang semua ini teman-teman. Semua karakter posisinya langsung dibalikan. Jadi 2 KASUR ya, kasur ternyata rusaknya jadinya sama ya. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman menggunakan ya kata yang berbeda, misalkan di sini dengan kata string ya, berarti JNILTS gitu. Jadi apa karakter-karakter ini jadi dibalik gitu. Ini kebetulan aja kalau kita balik katanya sama gitu. Nah, nanti teman-teman bisa mencobakan dengan berbeda apa namanya kata ya, biar kelihatan ininya hasil balikannya. Tadi saya kira takutnya gini teman-teman, per masing-masing kata ini ya urutannya aja dibalikin 2. Nah, kemudian ini ya rusak dulu baru kasur. Nah, itu kan bisa jadi kelompok kelompok kata ya. Masing-masing dari masing-masing kata gitu ya dipisah gitu. Kelompok karakter maksudnya. Nah, gitu. Nah, ini ternyata memang kebetulan aja sih contohnya ini kalau dibalik hasil reverse-nya membentuk suatu kata ya secara bahasa Indonesia. Kemudian ada write. Nah, write ini untuk mengambil string sebanyak n buah ya yang diambil dari sebelah kanan. Nah, di sini ada 2 ini teman-teman. 2 kata. Ini tetap bisa walaupun tidak harus satu kata ternyata. Nah, ini dihitung dari posisi kanan ya, diambil 4 karakter. Kemudian ada rtrim, ini digunakan untuk mendapatkan string ya, serta menghapus semua blank yang ada di belakang string. Nah, ini kebalikannya tadi ya, ltrim ya kalau tidak salah yang di depan tadi ya. Nah, ini ada di belakangnya nanti apa namanya spasi ya. Nah, itu hilang ya. Jadi tinggal katanya saja. Ini pakai rtrim. Kemudian ada space, cukup banyak juga variannya ternyata. Memang banyak sih teman-teman. Nanti kalau melihat listnya yang ada di MySQL itu cukup banyak. Bisa diterapkan. Makanya tadi saya tertarik sih untuk mencobakan teman-teman mencobakan ini ya, apa namanya? Bebas gitu sih. Karena biar bisa teman-teman cobain sesuai keinginan teman-teman. Tapi karena ada soal jadi kita samain.
space ya. Kemudian space ini untuk menghasilkan string yang terdiri dari sejumlah karakter spasi yang diulang sebanyak n kali. Misalkan Sony space 4 EK ya, AK di sini berarti ada spasi diulang 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada karakter kosong, isinya ini sebenarnya ada space sebanyak 4 kali. Kemudian ada str, digunakan untuk mengkonversikan data numerik ke dalam string. Nah, select str, misalkan 65,73 ya. Nah, di sini numeriknya ini, kemudian diubah di dalam bentuk string. Jadi ada proses pembulatan ya, 65 jadi 66. Teman-teman. Nanti kita cobakan juga contohnya. Nanti sesampainya aja ya, karena variannya banyak. Nanti kita lihat waktunya juga. Kemudian stuff digunakan untuk menghapus suatu substring dari suatu string dan menginsert suatu substring lainnya ke posisi tertentu. Nah, misalkan select stuff web development ada 70 fellow ya. Nah, di sini menghapus ya substring dari suatu string, menginsert suatu substring. Menghapus ya web development ya. Ini enggak pakai ternyata teman-teman. Web dev ini ada file ya. Fellow ya. Fellow-nya jadi hilang. Ini ada hilang ya karakternya. Kemudian ini ya 7 dan 0 ya. Menginsertkan ini pada posisi tertentu. Jadi tadi ya kata fellow ini terinsert ya teman-teman di posisi string ke-7 ya. Jadi kita tahu ini 3, 4, 5, 6, berarti 7. 7 di mana fellow ini masuk ya. Itu. Kemudian 7, kemudian 0. 0 ini kita nanti coba deh kalau misalkan angkanya berbeda, hasilnya apakah beda. Di sini kan 0 ya. Berarti nggak ada nilainya, berarti by default langsung masuk ya. Ini untuk starternya. Nah, kita lihat di sini nggak ada endingnya berapa gitu ya angkanya. Nggak apa nanti sambil dicobakan. Kemudian substring digunakan untuk mendapatkan suatu substring dari suatu string. Bisa dimulai dari posisi tertentu dan sebanyak n buah karakter. Contohnya select substring Sony AK.com ya, 5 dan 1 ya. Sony AK.com ini 5 ya. Suatu substring bila dimulai dari posisi tertentu. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakter kelima kepasan ini ya teman-teman ya. Strip ya. Jadi karakter 5, kemudian ini 1. 1 ini cukup 1 karakter yang diambil. Gitu. Kalau di sini saya masih agak bingung nih teman-teman. Untuk nolnya ini kan kita nggak tahu tadi. Kalau ini kan 7 itu starternya ya. Kalau 0 berapa karakter kan kebetulan tadi Velo ini juga 4 karakter masuk gitu. Tapi nggak apa-apa nanti sambil dicoba aja. Kemudian Unicode digunakan untuk mendapatkan nilai integer dari suatu string Unicode ya teman-teman ya. Ini kebalikan dari enchar yang tadi. Jadi sama kayak yang ASCII karena memang Unicode itu punya ini ya pengkodean sendiri juga teman-teman. Nah, tidak jarang dia punya kode sendiri dengan nanti hasil apa namanya? Karakter sendiri ya ASCII Unicode itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa ya ini kebalikannya dari enchar. Jadi si U ya, U ada apa nih? U ada tutupnya ya teman-teman ya. Itu hasilnya ternyata 251. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba dengan karakter Unicode yang lain. Kemudian upper. Coba kalau mungkin nanti ngecek aja teman-teman. Kalau ada tabel Unicode nanti tadi mungkin kayak ASCII ya, biasanya ada tabelnya ya. Untuk karakter tertentu itu nomor berapa gitu ya. Jadi ketika kita testing tahu gambarannya. Kemudian upper digunakan untuk merubah suatu string menjadi huruf besar semua. Nah, ini lawannya dari lowercase tadi ya. Misalkan ini lower jadi kapital semua. Nah, selanjutnya ada melakukan perhitungan. Ini yang untuk aggregate function, teman-teman. Nanti masuk di ini ya, ada penjumlahan dan sebagainya. Nah, selain mengambil data dari database, Anda dapat juga melakukan berbagai perhitungan terhadap data. Ini mungkin kalau saya pribadi mengingatnya kayak kita waktu di, saya agak lupa pertemuan berapa teman-teman, tapi itu pertemuan yang masih awal-awal ya. Ketika kita mata kuliah pengantar
basis data namanya mata kuliahnya teman-teman. Ini juga ada materi ini ya. Ada fungsi terkait fungsi agregat juga di sana di awal-awal. Kita sedikit merefresh kembali ya ingatan kita terkait penggunaan fungsi ini, di mana ada operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Untuk simbolnya teman-teman mungkin sudah familiar ya, kalau perkalian kita pakai bintang ya. Kemudian kalau pembagian ini pakai garis miring, penjumlahan mungkin sama, pengurangan strip ya. Nah, untuk contoh berikut perhitungan harga setiap produk yang terjual, mengalihkan quantity dan unit price, di mana nanti teman-teman katakanlah diminta ya untuk menghitung ini tadi ya, menampilkan produk ID, kemudian menghitung total harga. Ini dengan hasil kali dari unit price dan quantity. Nah, dari tabel order, nanti teman-teman menggunakan tanda bintang. Nah, misalkan setiap produk dikenakan diskon sebesar 10%. Nah, kemudian teman-teman diminta ya menampilkan harga setelah didiskon. Nah, misalkan seperti ini penulisannya. Select product ID, unit price, kali quantity ya. Ini sebagai total harga. Kemudian teman-teman diminta menentukan diskon ya. Di mana unit price kali quantity dikali lagi ya 10% atau 0,1. Nah, nanti ini akan ditampilkan dalam kolom diskon. Kemudian ini ya, harga setelah diskon itu akan muncul di kolom harga diskon. Nah, di mana nilainya adalah unit price kali quantity dikali 1 dikurangi 1 ini berarti sisanya teman-teman. Sisa setelah didiskon. Karena 1 itu berarti 100% maksudnya. Dikurangi tadi ya 10% 0,1-nya. Nah, ini nanti akan dimasukkan di kolom harga diskon. Nah, ini biasanya teman-teman menyesuaikan aja persamaannya itu dibikin berdasarkan kasusnya kalau yang tadi. Nah, di sini diskon 10% adalah sama dengan 0,1 sehingga angka tersebut digunakan untuk ini ya di dalam kode program dengan hasil perhitungan seperti ini, teman-teman. Misalkan produk ID-nya sekian, kemudian dari ini ya tabel order detail kita dapati ya total harga sekian ya, diskonnya sekian, harga diskonnya sekian. Nah, ini merefer kepada tabel aslinya, nanti ini output untuk hasil operasi ini teman-teman. Yang select ini ya di bawahnya. Nah, kemudian membuat alias dengan S. Dalam contoh perhitungan SQL, teman-teman bisa mengaplikasikan ya keyword S untuk memberikan nama alias ya. Memberikan alias dari misalkan suatu hasil perhitungan ataupun mungkin suatu operasi tertentu teman-teman ingin menggantikan ya namanya, misalkan nama kolom tertentu teman-teman ingin ganti, itu juga bisa pakai S. Tidak jarang nggak pakai S juga bisa teman-teman, ada bisa juga yang nggak pakai S. Jadi langsung ya karakter di sampingnya itu sempat sih beberapa kali praktikum itu kayak kalau tidak salah itu nggak pakai S itu langsung dia ikutnya ada yang bisa langsung juga sih gitu. Tapi untuk secara struktur lebih amannya ya kalau kita lihat rules di dalam SQL itu sebaiknya pakai S kalau misalkan untuk membuat alias. Jadi lebih jelas antara ini yang untuk jadikan alias atau bukan gitu ya. Kalau langsung itu kan kadang bingung juga ya yang membaca sintaksnya ya. Nah, kalau ada S tuh kelihatan oh ini ternyata penggunaan alias. Nah, di sini misalkan ini teman-teman. Apabila suatu perhitungan tidak disertakan alias, maka hasil perhitungan tersebut menjadi tidak dikenal. Nah, ini kebetulan untuk operasi ini, teman-teman. Ada operasi matematisnya ya. Nah, yang saya maksudkan tadi kalau teman-teman menggantikan satu istilah dengan istilah lain, penamaan kolomnya sih. Itu tidak jarang bisa juga sih, nggak ada apa S-nya ya itu. Jadi misalkan cuman ini aja, teman-teman. Langsung ya. Misalkan katakanlah ini ya diskon S, nilai diskon gitu ya itu kalau pakai S, atau diskon, nah diskon nggak pakai S itu ya sebagai diskon gitu ya, ada yang bisa juga teman-teman, karena beberapa kemarin sempat ada yang bisa tapi ada pula yang nggak bisa juga. Nah itu ya, jadi mungkin menyesuaikan nanti ya kalau misalkan di tes ternyata nggak bisa berarti harus ada penambahan S di sana. Nah di sini dicontohkan ya perkalian tidak memiliki nama. Nah, ini karena posisi memang dia nggak kasih nama nih, teman-teman. Nah, kalau misalkan, nah di sini teman-teman katakanlah dikasih nilai ya. Nah, itu nanti
Nah, ini kalau ini operasi matematik soalnya. Kalau operasi matematik sebaiknya sih ada S-nya ya, jadi lebih jelas. Kalau langsung dikasih, saya takutnya mungkin dia bingung atau enggak, tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Ini bisa dicobakan ya nanti kalau misalkan tidak pakai S, teman-teman kasih aja diskon gitu. Apakah nanti misalkan error ya? Kalau error berarti memang dia membutuhkan S. Kalau sempat saya ingat beberapa kali percobaan gitu ya, kaitannya dengan penggantian nama kolom dengan nama kolom lain itu tidak pakai S itu bisa sih teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada error berarti dia ada juga yang meminta untuk harus disertakan S-nya. Nah, ini kebetulan kalau di sini kan memang tidak didefinisikan. Otomatis mau nggak mau dia pasti kosong. Kemudian untuk menghitung grup data dengan fungsi agregat. Selain mengambil data dengan kriteria tertentu, sering juga diperlukan sebagai perhitungan yang bersifat ringkasan ya. Nah, fungsi agregat, nah ini tadi ya, sudah ada agregatnya nanti ya teman-teman di sini. Nah, merupakan sekumpulan fungsi yang siap dipakai ya untuk penjumlahan, perhitungan. Oh, kalau yang ini tadi operasi matematika ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, saya ralat ya. Di sini operasi matematik, jadi kita pakai tanda-tanda matematis ya. Ini. Nah, yang fungsi agregat masuk ke sum ini teman-teman. Nanti ada sum, average, kemudian apa lagi ya? Biasanya nanti kita lihat ada beberapa. Biasanya sum, average, kemudian fungsi-fungsi itu yang sering muncul. Nah, untuk fungsi agregat ini adalah sekumpulan fungsi untuk mendapatkan hasil penjumlahan, perhitungan frekuensi, rata-rata dan sebagainya. Penggunaan fungsi ini sering digabungkan dengan klausa group by yang diterangkan kemudian. Nah, untuk fungsi sum di sini untuk mendapatkan jumlah ya sekelompok dari suatu nilai. Nah, fungsi ini menjumlahkan kolom tertentu menurut kriteria tertentu. Nah, di sini misalkan ingin menghitung jumlah barang yang terjual. Nah, teman-teman menghitung ya tabel dari order details ya. Misalkan database Northwind, use Northwind, select ya sum dari quantity. As quantity from order details where product ID 11 ini specify ya, dikhususkan untuk produk ID tertentu. Nah, sum ini nanti teman-teman juga bisa mencoba ya mengetes perbedaannya kenapa ada count juga. Nah, kalau di sum itu mungkin ini sama juga berlaku di Excel itu juga sama teman-teman. Kalau di sum itu rata-rata yang dihitung itu adalah numerik ya, angka. Jadi data di dalamnya itu sebaiknya si angka. Nanti kalau untuk sum tapi teman-teman ngitungin di dalamnya katakanlah misalkan berapa jumlah yang laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, itu dia bingung kalau pakai sum, teman-teman. Nah, makanya pakainya nanti count. Karena kalau sum itu lebih merefer kepada data di dalamnya itu angka atau numerik. Nah, perintah tersebut diawali dengan use Northwind. Nah, ini untuk kalau teman-teman menggunakan database Northwind ya. Nah, di sini diambil dari kolom quantity kalau kita pakai Northwind. Nah, kebetulan teman-teman misalkan ambil yang produk ID 11. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan fungsi sum. Jika datanya dicek lagi, kalau memang datanya numerik, silahkan menggunakan sum ya. Nah ini, fungsi sum hanya dapat digunakan untuk menjumlahkan kolom dengan data type numerik ya, angka kuncinya gitu teman-teman. Kalau teman-teman jumlahkan, misalkan tadi ya, saya katakan saya ingin menghitung jumlah mahasiswa putra dan putri. Nah itu kan ada ya putra sama putri. Nah itu dia bingung teman-teman, nanti hasilnya biasanya 0. Sama kalau kayak di Excel itu juga sama. Sum itu harusnya numerik. Kalau tadi tidak mengakomodir numerik, nah kita bisa memanfaatkan fungsi selanjutnya, yaitu fungsi count, di mana fungsi count ini menghitung frekuensi kemunculan, teman-teman. Ataukah katakanlah itu nanti menghitung berapa kali gitu ya, katakanlah gitu. Nah, sebagaimana fungsi sum, count ini hanya dapat digunakan apabila data ditentukan kriteria klausanya. Nah, ini ditentukan juga teman-teman. Yang mau dihitung tuh yang apa gitu ya, ditentukan, didefinisikan. Misalkan menghitung jumlah customer yang terdapat di negara France. Nah, ini. Maka kita pakai select count customer ID as jumlah from customer ya, where country-nya adalah France. Atau kita juga bisa menghitung misalkan kebetulan tadi ya mahasiswa ya, select count misalkan NIM. Nah, jumlah ini ya mahasiswa putra misalkan. Nah, ini ya country nanti berarti dengan ini ya where misalkan jenis kelamin
putra ya gitu. Jadi istilahnya nanti dispesify dulu ya, yang mau dihitung itu yang apa gitu. Kemudian ada juga average. Nah, untuk average ini hanya digunakan untuk tipe data numerik sebagaimana sum ya. Jadi dia menghitung rata-rata dari nilai numerik, teman-teman. Kalau dia menghitung rata-rata kayak tadi ya, kita menghitung yang customer France, itu kan dia bingung juga teman-teman rata-rata yang mana gitu ya. Karena dia datanya kan tadi ya customer sama dengan France, bukan jadi apa namanya? Sebaiknya datanya lebih disarankan untuk ini ya, hanya untuk data numerik. Nah, average menghitung rata-rata sekumpulan data yang ditentukan kriterianya dengan where. Nah, misalkan teman-teman ingin menghitung ya, average quantity di sini kebetulan isinya numerik. Nah, sebagai nilai rata ya, teman-teman. Tapi teman-teman spesifikasikan juga, misalkan nanti datanya yang misalkan untuk produk ID 11 ataupun dengan yang lain bisa. Itu. Kemudian contoh di atas untuk menghitung rata-rata jumlah produk yang terjual ya dengan produk ID 11. Apabila diinginkan menghitung rata-rata seluruh jumlah produk terjual akan menjadi ini ya, nggak usah dispesify teman-teman. Kalau misalkan memang teman-teman nggak ingin mengkhususkan rata-rata dari satu kategori tertentu, berarti nggak usah pakai where ya. Jadi langsung aja average dari kolom yang teman-teman ingin hitung hasil rataannya atau rata-ratanya. Kemudian ada pula nih, masih di aggregate, ini ada min dan juga max. Nah, ini untuk menghitung nilai maksimum dan minimum ya, teman-teman. Nah, misalkan ingin mencari jumlah barang yang paling banyak terjual, kita gunakan ya fungsi max ya. Ini kita tentukan misalkan di kolom quantity. Nah, untuk menilai berapa nilai yang maksimalnya. Kemudian ini teman-teman, menggunakan beberapa fungsi sekaligus. Misalkan teman-teman kebetulan ingin membuat suatu report ya. Jadi biar lebih cepat, teman-teman ingin melihat ya nilai dari maksimum, minimum, dan juga rata-rata. Nah, ini silahkan nanti bisa mengaplikasikan beberapa fungsi sekaligus ya. Misalkan max, ini quantity sebagai nilai maksimum, di koma, min ya, minimum, kemudian rataan gitu ya. Atau tadi bisa juga misalkan teman-teman ingin menambahkan sum, misalkan jumlah keseluruhan berapa, bisa juga. Nah, ini dengan memisahkan dengan koma, teman-teman, dari masing-masing fungsi. Nah, untuk materinya seperti ini, teman-teman. Nah, sebenarnya ini ya, tadi mungkin saya bisa sedikit share ya. Tadi ya saya coba searching-searching juga, teman-teman googling terkait dengan fungsi ini. Ini ternyata variannya cukup banyak, teman-teman. Di apa namanya? Ini ya, apa namanya pilihan nih. Sebentar, saya share screen dulu. Mbak Elmira, ada yang ingin ditanyakan dulu? Mungkin ada yang raise hand. Ini saya share nih teman-teman, banyak sekali variannya ternyata di MySQL tuh. Nanti teman-teman bisa melihat ini aggregate, sebentar saya pasin dulu ya. Tadi ada beberapa nih. Nanti teman-teman bisa cek di MySQL. Aggregate function description string, kemudian ada numeric function juga. Banyak teman-teman variannya. Nah, ini saya coba kopikan ya, nanti teman-teman bisa sambil buka. Ini di chat, saya juga nanti sambil buka sebentar. Jadi kalau teman-teman ingin melihat apa lebih lanjut apa namanya contoh yang beraneka ragam, sebentar. Ininya nggak muncul chatnya, sebentar. Ini ya teman-teman ya. Ini yang untuk aggregate function. Kemudian ada pula yang string. Bentar, saya taruh di chat aja. Mari kita coba lihat sekilas saja. Sebelum kita coba di percobaan. Ini untuk yang string. Kemudian ada juga teman-teman. Ini numeriknya. Cukup banyak variannya. Jadi teman-teman bisa mengeksplor ya. Mana yang sesuai kebutuhan. Nah, sembari kita coba lihat bersama ya. Ini ya teman-teman. Nah, ini tadi yang saya share juga teman-teman di sana. Jadi teman-teman sambil bisa lihat ya. Nah, di sini teman-teman untuk tadi, kita urut dulu dari string kali ya.
string function ya. Nah, ini string function ini cukup banyak, teman-teman. Nah, ada berapa nih? Banyak sekali ya. Jadi teman-teman bisa tuh menerapkan ya, tidak hanya yang dibahas tadi saja ya. Jadi dibahas tadi hanya beberapa saja sebagian dari function string ya. Ini banyak sekali yang nanti teman-teman bisa aplikasikan ketika teman-teman ingin menggunakan function string ya di dalam MySQL. Ini tadi yang kita pelajari ada SCI, kemudian char tadi ya. Kemudian tadi apa lagi? Ada lagi ya tadi ya. Ini ya ada left, kemudian length, ltrim ini ya tadi ini ya sebagian kecil yang kita kenali tadi. Replace juga ya. Ini tadi ya replace tadi ya menggantikan tadi kita coba lihat. Nah, ini replace. Nah, ini teman-teman replace-nya sistemnya seperti ini tadi. Teman-teman bisa melihat ya banyak contohnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ada contohnya juga kok teman-teman. Jadi dokumentasi ini cukup membantu. Nah, kemudian ini tadi kita bicara soal string, ada pula untuk aggregate function. Nah, nanti teman-teman bisa buka ya untuk aggregate function. Tadi cukup banyak juga kita tadi coba belajar terkait dengan average ya, rata-rata average value atau nilai rata. Kemudian maksimum, ada minimum juga. Ada bahkan kalau matematis teman-teman butuh standard deviation. Itu biasanya ada ya. STD ya, standard deviation. Kemudian variance, ini juga sering teman-teman nanti kalau ada perhitungan statistik, nah itu bisa tuh untuk melihat nilai statistik variance-nya ya. Standard variance population, ataupun ini ya, pokoknya function-function ini bisa teman-teman gunakan jika diperlukan ya untuk aggregate-nya. Kemudian ada pula yang numerik tadi kalau nggak salah. Nah ini numeric function juga ada teman-teman. Jadi tidak terbatas tadi ya untuk tadi ada string, ada aggregate, ada numerik, ada bahkan tadi saya ngecek ada scalar juga teman-teman, scalar function. Ini tapi tadi yang dari Waitressco. Nah ini teman-teman ini kelihatan ya masih banyak ya. Ada cosine, kotangen, ini kayak kalau kita di matematis ya. Jadi ada nilai pi juga bisa ya. Kemudian ada mod ini untuk hasil bagi, ada macam-macam ya. Nah, tan juga ada, sin ya, sinus, cosinus ya. Nah ini tinggal menyesuaikan ini lebih kepada operasi matematis. Ini nanti kalau misalkan teman-teman butuhkan, ini bisa digunakan sebagai referensi. Cara menggunakannya ini bisa dibuka teman-teman. Merujuk kepada contohnya biasanya. Nah ini seperti ini. Nah nanti bisa dicoba-coba aja. Oke, ini tadi untuk sumbernya ya. Ini ada juga nih teman-teman tadi yang saya cek kalau nggak salah ini. Nah ini ada scalar juga. Tapi ini tambahan aja sih scalar. Ini ada juga aggregate function. Ini ternyata ada scalar mid round ini. Kalau teman-teman tertarik ini. Sumbernya saya taruh di chat ya kalau dibutuhkan. Ini yang ada scalar function. Jadi saya coba cek-cek function. Function itu variannya cukup banyak. Nggak apa-apa teman-teman, kita yang ini aja, yang familiar, yang umum kita kenal aja gitu. Ini tadi yang aggregate ya. Nah, kemudian ini ya tadi. Coba kita balik lagi ya ke materi kita sembari kita percobaan dulu ya. Sebelum nanti teman-teman mencoba di latihannya. Nah, sebentar. Saya izin share screen untuk ke materinya lagi ya teman-teman. Nah, ini mungkin sudah terlihat belum di teman-teman? Saya stop share dulu deh. Bentar. Saya stop share, saya geser ke share materi. Nah, di sini ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan dulu ke teman-teman sebelum kita bergeser ke percobaan? Silakan dari teman-teman. Kalau belum ada, nanti kita ke percobaan. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Nggak apa-apa teman-teman, itu sembari banyak nyoba aja ya untuk ini. Karena variannya cukup banyak dengan berbagai istilahnya, karena fungsinya juga banyak dengan berbagai istilahnya jenis percobaan kita bisa aplikasikan ya tadi fungsi-fungsi tadi yang kita pelajari. Khususnya yang ada di materi dulu aja secara spesifik. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau tidak? Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, nanti kita langsung ke percobaan sih teman-teman. Belum ada, oke.
Aman ya berarti? Insya Allah nanti sambil percobaan kita sambil jalan teman-teman. Nah nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Nanti kita coba dulu teman-teman. Ini untuk percobaan pertama terkait dengan ASCII. Silahkan ada yang ingin mencoba dulu. Saya minta teman-teman untuk mencoba. Silahkan yang untuk poin keaktifan teman-teman. Saya beri kesempatan untuk mencoba ya. Select ASCII-nya. Tapi jangan pakai huruf A. Huruf selain A. Boleh tadi ya melihat di apa namanya yang tabel saya tadi yang saya share, itu boleh pakai karakter apapun. Kita cobakan ASCII dulu yang pertama, silakan. Kemudian nanti ke fungsi berikutnya ya teman-teman ya. Silakan yang sudah ready boleh. Yang char boleh, char index boleh. Kalau bisa urut aja kali ya, biar enggak apa namanya enggak mix ya. Yang mana yang sudah, yang mana belum. Jadi kalau bisa kita urutin aja ya. Dari ASCII dulu siapa, nanti kemudian char siapa gitu ya. Atau mau urut by name. Atau kalau menurut saya biasanya saya beri kesempatan ke teman-teman untuk mencobakan. Jadi siapa yang mau mencoba itu sebagai poin keaktifan gitu ya. Karena kadang saya lupa ya belum memberikan kesempatan. Saya agak lupa yang praktikum basis data itu sempat beberapa kali belum kasih kesempatan ke teman-teman ya untuk poin keaktifan. Jadi biar teman-teman juga bisa mengisi poin keaktifan. Ibu Silakan mungkin Mbak saya ingin Elmira. mencoba yang Boleh? select Silakan. ASCII ya Bu. Boleh, silakan. Share screen ya, langsung aja. Nanti teman-teman yang sudah ready bisa geser ke fungsi berikutnya yang ada di PPT ya. Nah ini teman-teman. Ini untuk ASCII ada karakter E ya. Teman-teman bisa merujuk kepada tadi ya tabel ASCII tadi. Kita lihat ya bahwa karakter E memang nilainya ada di angka 69 ya teman-teman. Nah ini ya salah satu contoh penerapan ASCII. Silakan ya Mbak Elmira untuk mencatatkan nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Sama-sama Kita Ibu. lanjut teman-teman untuk fungsi selanjutnya ada char ya kalau nggak salah tadi ya. Yang kedua ini char ya. Silahkan untuk charnya bisa di testing. Jangan 65 ya, ganti yang lain. Ganti angka yang lain. Boleh ini Mas Andreas. Silahkan Ya, Bu. untuk langsung Yang share saya screen. Bu. Ya, silahkan. Angkanya beda ya, jangan 65 atau 69 biar bedaan. Nanti teman-teman yang sudah ready boleh bergeser ke function di bawahnya ya selanjutnya. Nah, ini untuk karakter. Oke, di sini untuk 79 teman-teman. 79 ya, nanti kalau teman-teman mengecek ya, di dalam char itu masuknya huruf O, teman-teman. Di sini O ya itu bukan 0 ya, teman-teman. Nanti bisa melihat ke ininya. Kadang-kadang tidak jarang O sama 0 emang agak mirip sih. Jadi nanti teman-teman bisa melihat tadi ya ASCII tabelnya. Oke, terima kasih Mas. Silakan mencatatkan NIM-nya ya. Nama sama NIM-nya ya Mas Andreas ya. Terima kasih ya. Silakan teman-teman yang sudah ready untuk apa? Selanjutnya ada char index. Dicobakan aja tuh teman-teman ada AS, Pascal, boleh samaan. Di belakangnya ada SQL coba. Keluarnya apa? Coba. Yang ketiga. Silakan. Mungkin selain teman-teman yang udah dulu ya, nanti kita kasih kesempatan ke teman-teman yang apa sudah boleh lagi. Kita beri kesempatan ke teman-teman yang belum dulu ya. Silahkan untuk teman-teman yang sudah bisa mencatatkan nama sama NIM-nya. Nah ini Mas Rivaldo boleh nih, silahkan Mau Mas. Untuk yang lift Bu. char index. Yang lift Bu saya udah. Mana? Yang lift. Yang mana? Yang sudah lift sampai Bu. mana? Yang lift dulu Bu saya Bu. Mau yang mana? Mau yang mana? Yang mana? Lift yang kiri Bu. Boleh sambil share screen aja kali ya, biar Bu. kelihatan. Masih proses kan? Masih belum muncul. Silahkan ya teman-teman boleh pilih. Ya. Oh ini pakai yang left. Oke nggak apa-apa nggak apa. Berarti left nanti nggak usah ya. Kita sudah coba ya. Ini untuk yang left teman-teman. Yang kiri ya penggunaan left. Jadi dia mengambil yang 3 karakter ya ini yang diminta ya. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Silahkan ya Mas Rivaldo ya nama sama NIM-nya ya.
Nanti mungkin teman-teman silakan sambil ini ya. Saya lupa tadi malah saya yang ngomong. Harusnya saya beri kesempatan teman-teman untuk ngejelasin ya. Silakan boleh milih ya, terutama ke function yang belum dicobakan teman-teman ya. ASCII sudah, kemudian char sudah, left sudah. Yang belum saja ya, silakan ada Mas Muhammad, siapa ini? Agak panjang namanya. Jadi Mas Muhammad Hidayatullah, silakan. Mau coba yang lower, Share Bu. screen, mau yang function mana Mas? Silakan. Boleh pilih aja deh, nggak usah urut deh saya. Karena tadi sudah ada yang ini random. Boleh. Saya pilih yang lower, Bu. Masih proses kayaknya Mas. Coba. Sudah share screen belum? Ya masih proses nih. Sudah ngeklik share screen atau dicek lagi? Share screen lagi coba. Bentar, Bu, saya lagi. Coba dites lagi. Kadang-kadang gitu mungkin koneksi. Nah ini masih proses coba. Silahkan ya teman-teman yang sudah ready, nanti yang lain. Ini yang lower. Nah ini yang lower ya. Oke, ini yang lower ya teman-teman ya tadi ya. Mau sambil dijelasin? Boleh. Ya, jadi ini kan ada yang apa high case-nya kan. Jadi kalau pakai lower semuanya dikecilin. Jadi nah gitu teman-teman. Sambil dijelasin nggak apa-apa teman-teman. Nah ini teman-teman hasil outputnya seperti ini ya untuk lower ya. Terima kasih ya Mas Muhammad Hidayatullah. Silakan nama sama NIM-nya ya. Nah ini mumpung banyak fungsinya teman-teman. Dan saya beri kesempatan teman-teman untuk bebas memilih ya function yang mana yang dites. Jadi silakan manfaatkan kesempatan untuk mengisi poin keaktifan teman-teman. Silahkan, boleh. Terutama untuk function yang belum dicobakan teman-temannya ya. Tadi sudah ada left, ada yang lower, boleh coba yang lain. Silahkan untuk teman-teman yang lainnya. Mungkin kita kasih kesempatan dulu ya ke teman-teman yang belum ya. Jadi biar mencobakan dulu. Silahkan teman-teman yang ingin mencoba yang lain dengan fungsi yang lain ya teman-teman ya. Kalau yang temannya sudah, silahkan berganti ke ini ya, ke fungsi yang lainnya. Tadi ada lower, ada yang masih kosong tuh. Ada char index, kemudian difference, left tadi sudah diambil ya, len ini belum, lower sudah, kemudian L-trim bisa teman-teman silahkan, nchar, index boleh. Apa Mbak? Saya coba L-trim, Bu. Oh ya, L-trim belum, silahkan. Coba. Boleh milih, boleh urut, bebas teman-teman. Satu orang bisa mengajukan satu ya, silahkan nanti biar temannya bisa mencoba yang lain. Nah, ini untuk ini ya, teman-teman ya. Oh, ini untuk L-trim ya. Boleh sambil dijelaskan L-trim itu untuk apa? Iya, kalau L-trim di sini itu menghilangkan spasi di bagian depan. Jadi di sini saya tadi nyoba spasi 5 kali dan pakai apa namanya sesuai dengan apa namanya Fungsi ketentuannya ya, fungsinya select L-trim dimasukin itu spasinya hilang semua langsung apa namanya ya, langsung jadinya langsung ke kata kiri. ya, tuh Ya. karakter iya. Nah ini juga nyoba tuh Mbak, ternyata char index juga ya. Nggak bisa. Coba nanti ada teman-teman yang lain ya, char index kayak apa. Karena mungkin dia mintanya ini kali ya. Char index itu tadi saya agak bingungnya char index itu apakah 2 itu loh. Makanya tadi agak saya penasaran juga untuk char index ini kan ini ya teman-teman, tadi bentuk strukturnya itu kan dia AS sama Pascal. Dia ngitung hasilnya ada 2. Harusnya kalau memang sama-sama char index itu harusnya keluarnya juga 2 ya teman-teman ya, outputnya itu. Kalau 2, ataukah AS itu ada di karakter yang kedua? Ini juga KAK kan harusnya ada di karakter ini ya, pertama ya. Oh, apakah karena dia berulang KAK? Kalau Pascal itu kan AS cuman keluar di yang kedua. Nah nanti biar teman yang lain mencobakan untuk char indeks. Silahkan, nggak apa-apa. Silahkan Mbak ini ya, Mbak Yulfariza ya, untuk mencatatkan nama sama NIM-nya. Terima kasih. Nanti silakan ya untuk mengotak-atik yang char index untuk dicobakan. Selanjutnya, silakan boleh pilih yang mumpung saya nggak menentukan ya. Jadi teman-teman bebas memilih yang mau dipresentasikan yang function mana boleh.
Silakan untuk mencobakan. Ini masih banyak nih, baru berapa teman-teman yang mencobakan. Silakan, masih banyak, baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 mahasiswa teman-teman. Masih ada 30 mahasiswa ya kalau kita 35 yang belum ini ya, belum mencoba. Silakan diambil kesempatannya untuk memilih. Masih banyak, mumpung teman-teman bisa nentuin sendiri yang mana yang ingin dicobakan. Silakan. Coba aja yang menurut teman-teman mudah atau sederhana. Silakan mau pakai yang mana. Perhitungan juga boleh tuh, yang sum gitu. Tapi dia harus ada tabelnya dulu sih. Yang agregat itu harus ada jumlahnya. Silakan Mbak Nabila, boleh langsung share. Yang upper udah belum? Share screen. Belum ya, Bu? Masih, ini udah mencet. Apa, klik ininya, share screen. Sudah belum? Coba dites Bentar lagi ya, Bu. deh. Coba. Silakan ya, yang lain biar langsung ini ya, langsung terisi kesempatannya untuk yang lain. Dicobakan aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kalau salah kan nanti bisa ini, nggak apa-apa teman-teman. Yang kiranya bisa ini ya, dicobakan aja. Ini yang upper. Oh, ini yang upper ya. Silakan sambil dijelaskan boleh. Yang ini udah belum ya, Bu? Boleh, sudah terlihat ini. Sambil dijelaskan boleh. Iya. Yang ini yang select upper, aqua. Jadi huruf kecilnya jadi huruf besar semua. Nah ini ya, upper itu dari kecil menjadi besar ya teman-teman ya. Tadi lower, upper sudah ya, sudah berpasangan. Oke, silahkan. Oh, terima kasih ya Mbak Nabila ya, nama sama nimnya ya, silahkan dicek Yang ya. reverse sudah belum, Bu? Bu, terima kasih. Reverse-nya tadi belum kayaknya, belum Mbak. Silahkan, kalau mau mencobakan yang reverse, boleh. Belum tadi yang reverse, silahkan. Silakan ya teman-teman yang lain juga ya untuk mencobakan. Boleh pilih fungsinya, boleh pilih isian yang akan dites juga, atau samaan juga dengan yang di PPT boleh. Biar mengisi ininya teman-teman, keaktifan dari teman-teman. Silahkan. Oke, ini untuk reverse. Silahkan sambil dijelaskan boleh. Mbak Aska ya? Silahkan. Mbak Rahmi ternyata. Mbak Rahmi, maaf. Iya. Silahkan Mbak Rahmi. Sambil apa masih ini? Apa mute ya? Belum kedengaran suaranya. Silahkan di unmute dulu. Mungkin bisa sambil menjelaskan. Reverse itu kan untuk membalik kata ya, Bu. Jadi tadinya tahu bulat 500 jadi bisa dibalik menggunakan select reverse. Nah, ini jadi balik ekspresi string yang diberikan. Oke, jadi bentuknya ini ya, teman-teman. Tulisannya jadi 00 ya, 5 ya ini ya. Ini balik semua sih, teman-teman. Saya tadi mikirnya sempat apa jangan-jangan bertukar ini ya, bertukar posisi karakter apa kata. Nah, itu. Ternyata karakter yang dibaliknya gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Rahmi ya. Silahkan nama sama nimnya di chat. Kita lanjut, masih banyak ini. Ada Mbak Aska juga yang mau coba, silahkan. Mau yang mana fungsinya? Bu, mau coba yang right ya, Bu. Yang right, Bu. Oh, right, boleh. Di left sudah ya. Masih proses. Udah kelihatan belum, Bu? Masih proses kayaknya, sebentar, Mbak. Iya. Oke, sudah. Untuk right-nya. Nah, ini. Right ini dia menampilkan string dari sebelah kanan. Saya coba kata-katanya PSBD. Yang tampil 3 karakter. Jadi yang tertampil SBD aja. Oke. Coba kalau right-nya untuk 2, gimana Mbak? 2 kata misalkan. Di-copy aja, tapi diganti katanya. Yang tampil huruf BD-nya, Bu. Bukan 2 ini, 2 kata. Misalkan PSBD sama apa SQL misalkan gitu. 2 kata. Bukan 2 karakter. 2 kata PSBD spasi SQL misalkan gitu. Dia nampil nggak? Nah,
Dua kata. Oh, QL-nya ya. Tetap bisa ya, teman-teman, meskipun beda ini ya. Tadi kita sudah tes. Oke. Terima kasih Mbak Aska. Silakan ya, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Oke, kita masih punya banyak function teman-teman untuk dicoba. Silakan. Masih ada banyak nih. Kalau yang pakai aggregate juga boleh teman-teman. Aggregate atau operasi hitung boleh juga. Tapi kalau operasi hitung teman-teman harus ngasih datanya dulu ya. Jadi yang mana yang dijumlah itu. Katakanlah 2 baris juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau ada operasi matematiknya. Kemudian pakai itu ya, sum itu juga boleh. Katakanlah teman-teman bikin aja misalkan ini ya. Quantity sama diskon itu diisi berapa-berapa gitu. Yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Kalau mau ngetes yang aggregate. Ini silahkan, masih ada enggak yang mau coba di string, di function string, atau string functionnya? Silahkan, masih ada beberapa yang belum juga, masih banyak soalnya. Silahkan, ada yang ingin coba belum untuk ini? Sebelum nanti saya geser ke ini ya, nanti kesempatannya geser ke yang ini. Apa namanya? Kita pakai, kalau tadi kita bicara soal string, berarti ada yang aggregate juga. Ini saya hitung 5 hitungan ya. 5. Untuk 5 hitungan ini kalau misalkan sudah tidak ada yang string, berarti setelah 5 hitungan ini nanti nyobainnya yang aggregate ya. Nah, aggregate function. Jadi saya hitung dulu ya. Silakan kalau ada langsung aja. Raisen boleh, langsung open mic boleh. 5, Bu, saya 4. mau Oke. lagi bisa. Masih bisa, Silakan. Bu. Nggak apa-apa. Boleh, silakan Mas. Mumpung masih string. String itu cukup lebih apa ya? Mudah ya untuk mengaplikasikannya dibandingkan nanti teman-teman geser yang aggregate nanti teman-teman bikin dulu sih angkanya baru dijumlahin average ataupun sum-nya ya, count-nya juga harus bikin dulu sih itu. Bu mau nanya, yang replace sudah belum, Bu? Replace tadi kayaknya belum sih Mas, belum Belum ya, oke Bu. Replace reverse ya, reverse apa replace, maaf. Replace yang ada reverse ya, replace. Reverse sudah. Oke Bu. P-nya sudah reverse. Kalau replace tadi udah belum ya? Nah, replace tadi belum. Kalau replace ya P, yang pakai P. Replace belum. Kalau reverse P, P-nya sudah. Silakan mau yang mana? Mas Rivaldo atau teman yang lain sebelum kita bergeser ke yang aggregate. Silakan, teman-teman. Bu, mau tanya boleh nggak, Bu? Boleh. Kok banyak fungsi yang nggak bisa gitu Nggak bisa. ya, Bu? Misalnya Nggak tadi bisa saya ya? coba len, terus hasilnya error. Part index juga. Itu gimana ya, Bu? Coba deh. Ini yang mana dulu, Mas? Sebentar. Ini, habis ini ya, coba kita cobakan habis ini ya. Paling bawah. Bareng-bareng. Replace. Bentar ya. Paling bawah. Ini ya. Aku suka makan nasi goreng. Oke, boleh sambil dijelasin tuh. Maksudnya bagaimana ke teman-temannya untuk replace? Di sini replace itu untuk mengganti kata apa sih K yang ini menjadi plus. Nah, di sini kan ada aku suka makan nasi goreng. Nah, sukanya ini K-nya ini diganti plus, terus makannya ini K-nya juga diganti plus. Jadi seperti ini hasil outputnya. Oh iya, betul. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, contoh lainnya ya. Mas Rivaldo silakan ya, maaf ya, mencatatkan lagi ya, di copy aja, dipastein lagi. Nanti untuk 2 kali nanti bisa saya isikan untuk ini ya, poin keaktifan yang lain. Nggak apa-apa teman-teman, lagi itu nggak apa-apa kalau di kelas saya biasanya kayak gitu. Tapi nanti mungkin poinnya saya geser untuk pertemuan yang lain ataupun yang belum terpenuhi nanti bisa saya isikan. Tuh. Oke, tadi Mbak Aska ya kalau nggak salah yang tanya ya. Atau siapa tadi? Boleh sambil share screen, Mbak. Ininya hasilnya. Biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Karena tadi kita tahu aja ya, char indeksnya tadi aja nggak keluar. Jadi coba kalau saya coba cek dulu ya, yang tadi kita mengacu pada materi yang memang dari dokumentasinya MySQL ya nanti. Kita merujuk ke sana aturannya gimana nanti. Tadi katakanlah tadi ya.
Kita coba dulu yang satu dulu kali ya. Select path index itu, Bu. Nggak bisa. Path index ya. Coba. Iya. Path index data harusnya, katakanlah dia data tuh harusnya di belakang ya. Iya, Bu. Oh iya, datanya harusnya di belakang. Harusnya masuk ya. Data. Karena data itu ada di belakang, Mbak. Coba kalau nggak pakai ini deh. Nggak pakai persen. Tapi kan data itu ada Mbak di belakang ya. Itu yang belakang nggak usah pakai persen gimana? Coba. Dikopiin aja. Tapi nggak usah pakai persen. Karena posisi datanya ada di belakang. Kalau yang tadi di depan apa ya? Coba yang path index ya. Path index tadi contohnya kayak apa? Pen-nya ada di belakang juga ya. Pen-nya harusnya ada di belakang, dia bisa juga ya. Masih fungsinya juga salah ya untuk path indexnya. Dia bisa ngambil ada di karakter yang kelima. Sedangkan kalau di sini katakanlah basis data gitu ya, harusnya dia keluar ya. Coba kalau basis data doang, Mbak, sama data dengan yang tadi. Ini di sini dua kata ya. Nggak usah pakai sistem basis data doang. Jadi sama kayak tadi ya, persen-persen data, kemudian basis data saja. Coba. Kalau dua karakter dia mau nggak? Tetap aja ya, masih salah. Coba kita lihat ke referensinya ya. Path index ya. Di string berarti. Path index. Apakah tercover rpath ya? Di sini kita lihat ya teman-teman ya. Path index itu tidak ada ternyata. Saya coba lain juga nggak bisa, Bu. Di ini, di referensi ini. Yang tadi, yang string function. Ini nggak ada path index, teman-teman. Takutnya saya memang nggak ada dia. Coba ini. Ke tadi, sebentar. Ini teman-teman. Cek lagi ke sini tadi. Ini. Itu yang ada di MySQL ya, string function yang ada di MySQL. Itu dari dokumentasi MySQL resmi. Kan dia nggak ada path index ya tadi ya, path index. Soalnya ini gini teman-teman. Mohon maaf ya, tadi yang saya sampaikan ya, kalau nggak salah ini tuh nge-refer ke SQL server ya. Dan di SQL server belum tentu, tidak jarang kayak kemarin teman-teman belajar yang union kan ya. Union itu kan karena posisinya kalau misalkan katakanlah kita pakai full join itu kan nggak bisa kalau di MySQL. Kadang kayak gitu juga teman-teman. Beberapa katakanlah function atau beberapa sintaks itu kalau di satu database tertentu bisa tidak berfungsi ya. Kalau tidak salah ini reference materinya ngambil dari SQL Server teman-teman. Sedangkan di MySQL kita tahu path index itu, coba teman-teman search aja pakai find di halaman yang tadi saya kasih yang terakhir itu nggak ada path index. Jadi dia di MySQL itu tidak mengcover path index teman-teman. Makanya waktu Mbak cobain dia error. Karena dia nggak ada, aslinya path index nggak ada teman-teman. Jadi bukan karena salahnya teman-teman, tapi memang dia tidak mengcover ya untuk fungsi tadi apa? Path index ya. Index. Ya memang nggak ada teman-teman. Ini juga bisa nih teman-teman yang di Waitressco. Jadi referensinya boleh tadi. Kalau tadi malah resmi teman-teman di MySQL. Kalau Waitressco kan third party ya. Di mana dia bagian ketiga. Kalau saya pribadi biasanya dokumentasi itu merujuk kepada ininya aja. DBMS-nya kan asli dokumentasi. Berarti path index itu tidak tercover ya function untuk di MySQL. Kalau tadi ada errornya ya. Kemudian yang char index juga. Nah ini bisa juga tadi teman-teman. Ini yang Waitressco. Tapi Waitressco ini kan bukan asli MySQL ya. Dia kayak third party ya, bagian ketiga, pihak ketiga yang kayak mengolah ini ya, materi sumber-sumber yang berhubungan dengan komputasi ya. Komputer biasanya komputer science lumayan banyak resource yang teman-teman bisa akses di Waitressco. Nah, kalau yang tadi char index kayaknya dia juga nggak keluar ya tadi ya. Yang di teman-teman kan nggak keluar tadi ya error. Takutnya saya juga serupa sih sekasus dengan path index ini ya. Coba aja tadi char index ya. Tulisannya kayaknya dia bisanya char aja teman-teman. Char index tidak ada. Kalau di dalam dokumentasi itu tidak ada, berarti memang benar teman-teman. Kalau outputnya teman-teman error, berarti fungsi itu memang tidak tercover ya untuk di MySQL-nya.
Jadi bukan salah teman-teman, apakah nulisnya salah gitu ya. Katakanlah kita udah nulis benar, tapi di situ salah memang karena di MySQL tidak tercover gitu ya. Bentar, saya coba ini. Yang tadi ya, char index ya. Char index ini kayaknya juga nggak ada tadi. Karena yang ada di situ tadi kayaknya itu sumber dari ini teman-teman, SQL Server. Karena tadi teman-teman saya lihatin ya, ada bahasa SQL Server di dalamnya. Nah itu sebenarnya codingan untuk SQL, sintaks SQL Server. Jadi teman-teman kalau saya sarankan ya, merujuk ke sumber yang tadi saya share di chat aja. Jadi untuk yang teman-teman pastiin tuh function yang teman-teman gunakan untuk string yang tadi aja yang di dev MySQL tapi untuk string function, kemudian yang aggregate itu ambil aja dari referensi yang aggregate tadi, aggregate function. Kemudian kalau numerik yang numerik gitu. Nah, ini tadi ada macam-macam functionnya. Ini ada chapter 12, ini dari MySQL sendiri. Kalau saya biasanya kayak gitu teman-teman, lebih suka ke ini ya, dokumentasi yang asli. Jadi bukan dari kalau materi kan kadang-kadang nggak tahu ya kita dari mana gitu ya. Kalau asli itu kita tahu, oh asli resminya seperti ini gitu. Nah ini nanti bisa tuh, itu chapter function yang teman-teman bisa explore lagi lebih banyak ya functionnya seperti apa. Itu aneka ragam function di sana. Tapi yang kita pelajari kan tadi tentang string sama aggregate. Nah nanti bisa di ini ya, merujuk ke itu aja teman-teman. Kalau yang tadi yang kita gunakan itu mungkin yang di PPT itu sumbernya di SQL Server ya. Makanya tadi teman-teman menemui beberapa kali error ya tadi ya. Gitu. Nah tadi kita geser ke aggregate tadi gimana? Ada yang mau coba nggak satu-satu gitu? Karena kalau aggregate tadi kita nyobainnya harus bikin ini ya teman-teman ya. Harus bikin jumlah dulu ya tabelnya. Jadi baru teman-teman sum. Kalau sum tadi ya seperti yang saya sampaikan. Kalau sum itu kalau bukan numerik nggak bisa ya teman-teman ya. Nanti pakainya count ya, nanti dicobain aja. Nah itu ya, karena kita ini ya, waktunya nanggung terbatas ya. Kalau pakai average min max itu teman-teman harus ada angkanya dulu ya. Itu bikin tabelnya dulu, yang ada angkanya ya, katakanlah di situ ada angka numeriknya berapa, baru teman-teman lakukan operasi aggregate ya. Boleh yang sum, ataukah count, ataukah average, ataukah min max ya, itu boleh. Atau di sini tadi ada beberapa hal ya, yang disinggung di aggregate ya. Cukup banyak ya, bahkan ada yang ini ya, kalau teman-teman lihat ada STDEV juga ya, standard deviation. Itu matematika yang detail juga, statistiknya. Nah ini, yang jadi reference ini aja ya teman-teman ya. Yang tadi materinya kayak SQL Server deh. Yang jadi rujukan ini aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat fungsi-fungsi tadi ada di sini, berarti fungsi itu bisa berjalan di MySQL. Karena ini resmi dari MySQL. Gitu. Takutnya nanti tadi ya, error-error gitu. Nah ini ya, ini bisa jadi referensi teman-teman. Aggregate, kemudian string, ini stringnya yang ada di sini saja. Berarti yang bisa. Kemudian ini ada berbagai function. Kalau teman-teman ingin melihat lebih banyak lagi ya. Even ada JSON, XML juga ya. Kalau enggak, kalau misalkan itu pusing nggak usah aja. Yang dipakai aja, yang aggregate sama yang string saja. Ini pusing, ini banyak. Tapi ini bisa jadi resource kalau someday teman-teman ingin belajar. Kemudian ini ada numeriknya juga. Nah, bagi yang aggregate tadi berarti ada operasi di dalamnya ya. Kita lihat aja contohnya yang ada di sini. Misalkan untuk average. Nah, di sini sama max min kita cobakan aja. Kebetulan tadi nggak ada yang coba, kita coba lihat contohnya. Nah, untuk average di sini ya teman-teman ya. Misalkan student name, kemudian ada nilai test score. Misalkan teman-teman bikin tuh tabel, ada nama, ada nilai hasil skor dari ujian misalkan. Nah, teman-teman tinggal menghitung average-nya. Nah, ini contohnya udah ada teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk menerapkan. Kemudian ada min, ada max. Kalau misalkan teman-teman ingin menghitung dari nilai tadi ya, ujian si mahasiswa, teman-teman ingin menghitung nilai minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, ini seperti ini. Ini kebetulan kita pakai lebih dari satu function ya. Nanti teman-teman pisahkan dengan koma. Kemudian ada lagi tadi ya. Oh, ini mixman, max gitu. Terus ada lagi ya. Tadi yang kita pelajari apa aja nih? Average, sum-nya nggak ada ya. Ada nih sum nih teman-teman. Sum, kemudian mungkin standard deviation, ini agak puyeng nanti. Matematis banget. Nah ini mungkin nanti teman-teman kalau belajar yang statistik ya. Ini sum ini tinggal menjumlah aja sih. Ini nggak ada contohnya.
Tapi sama seperti yang tadi, average tadi diganti sum aja. Kemudian standard deviation juga sama STD-nya. Tapi kalau standard deviation mungkin nanti teman-teman merujuk kepada rumus matematis ya. Untuk cara ngitung standard deviation itu seperti apa. Kita cuma pakai fungsinya aja langsung gitu. Nah, kalau ini untuk con ya. Con itu menghitung jumlah. Ada berapa hitungannya ya. Jadi ada berapa kali kemunculan misalkan gitu ya. Tadi dihitung. Bukan ngitung kayak sum. Kalau sum itu kan numeriknya. Jadi nilainya di jumlah ada berapa gitu. Kalau ini tadi ya kayak misalkan si customer dengan kode sekian atau mungkin mahasiswa dengan kode sekian itu belanja berapa kali misalkan seperti itu. Nah, ini untuk con-nya. Nah, nanti silakan teman-teman menyesuaikan ya. Nah, ini tadi ini ya teman-teman ya untuk yang di latihan. Nah, tadi sebenarnya saya pengen teman-teman nyobainnya bebas sebenarnya aslinya gitu teman-teman. Saya pengen teman-teman nyobainnya bebas tapi berhubung di kelas kita ya ini ya. Nah, ini tadi yang kurang 2 nih teman-teman. Yang kurang 2, kurang 3. Kurang 3 nanti silakan. Oh, masih kurang 2 mahasiswa silakan ya untuk melengkapi. Kemudian yang di lead silakan dibuka ya. Nanti untuk latihannya dicoba dulu ya teman-teman ya. Untuk tadi sih saya sebenarnya teman-teman saya pengen bikin kelompok. Kemudian cobain aja fungsi-fungsinya kayak kita tadi. Tapi bebas gitu. Jadi saya lebih senang teman-teman mengeksplor sendiri. Tapi karena tadi sudah ada yang samaan, jadi teman-teman merujuk ke latihan fungsi ini ya. Nanti silahkan dicobakan. Submitnya di sini aja nggak apa-apa teman-teman. Karena di sini emang dibedain tapi nggak apa-apa. Karena di sini nggak ada kelasnya ya, submit aja. Nanti udah ini kok terdeteksi dengan ID teman-teman kan sudah dikelompokkan berdasarkan kelas. Jadi submitnya samaan aja nggak apa-apa di latihan fungsi ini. Ini ada soalnya teman-teman tadi. Contohnya. Ini termasuk kalau nggak salah di soalnya ada yang memunculkan berapa kali gitu ya. Tadi yang misalkan kata apa gitu, saya agak lupa tadi berapa kali gitu. Nanti dicoba aja dulu. Silakan ya teman-teman ya. Dicobakan, kemudian ini deadline-nya masih lama teman-teman. 3 Maret ya. Nanti ini ya, deadline-nya ngikutin ini aja nggak apa-apa. Nanti silakan segera bisa dikumpulkan. Nanti paling kalau yang ini berarti nanti saya koreksinya setelah minggu berikutnya lagi ya. Gitu. Itu nanti silahkan dicobakan ya. Mungkin kalau saran saya pribadi pakainya referensinya pakai ini aja ya teman-teman ya, yang di MySQL aja ya. Jadi biar untuk mengetahui fungsi itu berfungsi atau tidak, silakan teman-teman merujuk kepada fungsi-fungsi yang ada di sumber ini aja MySQL, baik yang aggregate atau kita tadi bergeser di string function gitu. Jadi tadi kasusnya yang tidak muncul itu karena memang di MySQL tidak tercover gitu fungsi tersebut. Saya kira demikian untuk kelas kita. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman terkait dengan fungsi? Seperti kayak merefresh lagi kayaknya teman-teman materinya ya. Teman-teman kayaknya sudah pernah di semester 1 ya, di ganjil kemarin ya. Kayaknya sudah pernah belajar. Jadi tinggal mengulang kembali ya, merefresh ingatan saja. Silakan, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Saya stop share dulu aja kayaknya. Silakan, ada yang ditanyakan tidak? Atau cukup jelas? Nanti sembari dicoba-coba aja dulu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya untuk partisipasi teman-teman dalam pembelajaran ya. Tadi mungkin yang belum mengisikan presensi silahkan ya diisikan masih sampai pukul 12. Kemudian kalau misalkan dalam penyampaian materi, tadi saya ada kesalahan kata atau penyampaian yang mungkin kurang berkenan di teman-teman, saya pribadi mohon maaf ya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah berpartisipasi di kelas kita hari ini. Mungkin seperti itu ya untuk minggu depan. Saya mohon diinfo ya. Kiranya kayaknya kan kita kepasan hari Kamis itu tanggal merah ya. Nanti silakan ya. Silakan berdiskusi di kelas. Kiranya mau bagaimana? Seperti tawaran tadi saya di awal ya, mau online diganti jadwal, kita ganti kelas pengganti, atau mau video pembelajaran, kemudian nanti teman-teman mengerjakan latihan. Nah nanti silahkan dirapatkan di kelas teman-teman ya, silahkan nanti saya diinfokan saja hasilnya gimana ya. Boleh nanti diinfo di grup kelas aja juga nggak apa-apa teman-teman, hasilnya seperti apa ya. Atau mau pokoknya gimana lah hasil dari teman-teman ya, satu suara aja disamain gitu. Tapi rata-rata biasanya pakai video pembelajaran sih teman-teman. Tapi terserah teman-teman sih. Saya nggak memaksakan kok.
Saya oke aja mau video pembelajaran, mau kelas pengganti juga oke. Gitu. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Nanti silahkan saya dikabarin hasilnya. Terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Saya cukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini kita nggak SS ya, Bu? Ya, terima kasih ya. Saya tutup Buat kelasnya Ika, ya. maaf. Ya. Ini kita nggak screenshot. Oh iya, astagfirullah. Lupa. Maaf ya, saya lupa. Silahkan ya diingatkan ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kayak saya lupa. Itu saya kadang-kadang keburu-buru nutup kelas. Jadi kadang lupa. Mohon maaf ya. Ntar dulu ya, Ovia. Saya kadang-kadang buru-buru. Maaf ya teman-teman. Untuk bukti dokumentasi. Sampai saya lupa. Kadang gitu. Terlalu excited menutup kelas. Pengen kelasnya segera berakhir juga. Karena udah mau sholat. Silakan teman-teman yang bisa on cam. Silakan on cam dulu. Saya hitung ya, mundur untuk slide 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya save dulu teman-teman nanti tidak ngilang. Ini untuk slide 1, silahkan untuk slide 2. Silahkan bersiap. 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Oke. Terima kasih yang sudah. Tadi sepertinya ada satu orang yang keluar, soalnya ini tadi jumlahnya 3. Nggak apa-apa teman-teman. Nanti saya ke presensi kok. Cuman kadang-kadang ini ya, di kelas kita agak banyak kan gitu ya yang belum hadir. Jadi saya juga agak belum ngecekin lagi. Tapi nggak apa-apa. Untuk bukti silakan teman-teman isikan yang presensi di Leads. Terima kasih banyak ya, saya sudah diingatkan. Kadang saya kelupaan ini ya untuk screenshot. Terima kasih ya. Ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Saya dikabari ya untuk minggu depan. Bagaimana gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Take care ya. Semoga sehat selalu. Untuk minggu depannya lagi nanti offline atau online nanti kita tunggu kabar dari fakultas saja. Oke, jaga kondisi sehat-sehat ya teman-teman ya.